Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salamatan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuta Baharu beserta wakil dan Dewan Guru SMK Negeri Kuta Baharu dan karyawan beserta karyawati SMK Negeri Kuta Baharu. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi yang berbahagia ini, sebelumnya ada baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuta Baharu, Bapak Asril Syaputra. Kepada Bapak kami persilakan sekaligus dengan pembukaan acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Singkil. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah SWT telah membawa kita dari memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan junjungan alam besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan keimanan dan rasa keislamian di dalam diri kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan saya hormati Ibu peserta CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari SMK Negeri Kuta Baharu. Alhamdulillah, hari ini telah diadakannya seminar tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri Kuta Baharu. Kalau nantinya budaya ini akan dapat diterapkan di sekolah kita, dan kiranya ilmu-ilmu yang didapat selama mengikuti CGP nantinya itu dapat diterapkan di tengah-tengah siswa sehingga nantinya ada kemajuan semenjak adanya guru CGP di sekolah tingkat ini. Dan saya berharap kepada Bu Cut Habibul selaku CGP Angkatan 11 untuk Kabupaten Aceh Singkil, kiranya nantinya dapat menjadi motivator bagi guru-guru yang lain untuk dapat mengikuti CGP untuk angkatan-angkatan atau selanjutnya. Demikian kata-kata dari saya. Sebelum saya akhiri, untuk dapat apa yang kita harapkan dari kegiatan ini, maka acara ini secara resmi saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kuta Baharu secara resmi saya nyatakan dibuka. Baiklah, masuklah kita kepada acara pokok, yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang akan langsung
dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu CDP Angkatan 11 Ibu Cud Habibul. Kepada Ibu Cud Habibul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini walaupun sambil hujan dan cuaca yang mendung. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Salam beserta salam kita sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu semuanya, tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu di ruangan yang berbahagia ini adalah untuk mendengarkan sedikit pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Nah, jadi saya telah mendapatkan sedikit ilmu Bapak Ibu, jadi ingin berbagi tentang apa itu diseminasi budaya positif. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pemaparan diseminasi budaya positif, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu di sini pernah mendengar kata-kata budaya positif? Tentunya yang CGP sebelumnya sudah sering mendengar, bahkan mungkin sudah sangat paham. Jadi kita di sini sama-sama belajar seperti yang ini saya paparkan hari ini. Oke. Oke, latar belakangnya yaitu budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ada di situ kata-kata yang berpihak pada murid. Apakah mungkin selama ini kita berpihak pada murid atau belum berpihak pada murid sama sekali? Atau dengan kata lain, apakah kita sudah menuntun kepada murid kita atau kita malah menuntut, hanya menuntut tapi tidak mau menuntun ke murid-murid kita? Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelas atau keyakinan diskusi kita hari ini. Nanti saya akan bagikan sticky note. Kalau Bapak Ibu tuliskan satu saja apa yang ingin kita sepakati di ruangan ini, ya. Ya Bu, sudah kan? Yang mana? Tadi yang saya Bu. Apa itu? Saya yakin juga. Sticky note. Tuliskan dulu. Ya. Ini kan kalian udah berapa kan? Di WA Pak. Satu aja. Sini. Aku nomor 1 ya. Jangan videonya agak dekat. Ini mau jangan diri udah. Ini apa? Kota pensil. Kamu banyak makan yang belanja. Kamu mau dari Lampung. Oke Bapak Ibu, ini sudah saya terima ya. Saya bantu tempelkan ke papan tulis. Batu Pak Jilin. Aku sama. Bersama. Sama-sama ini. Batu di mana? Benar dari itu. Jadi sudah kita tempel
keyakinan kelas diskusi kita hari ini. Apa kesepakatan kita hari ini ya? Oke, di sini saya bacakan dulu, nanti baru saya rangkum ya apa yang banyak. Di sini ada selalu menjaga kebersihan ruangan, kemudian saling menghargai dan menghormati, masuk tepat waktu, saling menghargai, selalu menjaga kebersihan. Oke, berarti ini sudah hampir sama semua. Saya rangkum aja. Kesepakatan kelas kita diskusi hari ini yang itu yang pertama, saling menjaga kebersihan ruangan, yang kemudian mengikuti presentasi dengan baik, kemudian masuk atau datang tepat waktu, dan yang terakhir adalah saling menghargai dan menghormati. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Oke, ini ada konsep inti budaya positif. Jadi ada sekitar 8 konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang nantinya akan kita bahas satu persatu untuk pemaparan selanjutnya. Yang pertama itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini diharapkan kita itu mengajar dengan sesuai bakat dan minat para murid kita, begitu ya kurang lebihnya. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama ini termasuk saya itu memaksakan kehendak. Jadi dalam pemikiran saya, kalau saya kasih hukuman berat ke anak-anak pasti akan patuh nanti dia ke kita, padahal itu hanyalah ilusi belaka kalau menurut teori miskonsepsi ini ya. Nah, sekarang masuk kita ke ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di sini kita tuh merasa sebagai guru tuh kita bisa mengontrol murid, padahal enggak. Mereka tuh mengiyakan aja karena mereka mungkin merasa kayak ya udahlah yang penting biar cepat aja, mungkin seperti itu. Nah disitulah arti daripada ilusi guru mengontrol muridnya. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini adalah ilusi kita bahwa kritik itu membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita membuat mereka merasa bersalah karena kesalahan yang dilakukan, menurut kita itu akan menguatkan karakter mereka, padahal tidak sama sekali. Tadi itu hanyalah ilusi dari yang kita bangun oleh diri kita sendiri. Yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi sebenarnya kita mau memberikan mereka pelajaran intinya, padahal itu hanyalah ilusi kita belaka. Menurut kita semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata ada juga penguatan positif itu tidak memberikan manfaat yang berarti bagi si murid kita. Nah, yang terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering kali terjadi di lapangan kita. Di sini dikatakan bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena kita akan memaksa anak kita, memaksa dia untuk tidak terlambat, memaksa dia untuk belajar, padahal kita tidak mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan oleh si anak. Jadi itu hanyalah ilusi dari seorang guru saja. Dari kontrol di sini. Selanjutnya ada disiplin positif yang merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Jadi kita melakukan suatu budaya positif itu tidak anak-anak membangun motivasi intrinsiknya atau membangun motivasi ke dalam dirinya, bukan karena paksaan atau bukan karena imbalan yang akan kita berikan ke si anak tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang arah lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini ada contoh ketika saya belajar dulu. Di sini kadang misalnya nih, kasus anak terlambat. Kenapa dia terlambat? Apakah dia terlambat memang karena suka-suka hati dia, atau memang karena mungkin dia bangunnya telat sehingga dia lapar, jadi dia lama untuk makan dulu. Berarti itu ada kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Demi bertahan hidup dia makan dulu, karena dia makan akhirnya dia terlambat ke sekolah. Datang kita kadang anak-anak belum makan, tapi kita kadang sebagai guru kita nggak tahu, mungkin kita yang marahnya terus dia, kita kasih hukuman yang berat ke dia. Padahal sebenarnya anak-anak itu ingin bertahan hidup karena dia belum makan. Ataupun ada anak-anak yang di rumah memang oleh orang tuanya mungkin belum ada pemahaman yang baik. Contohnya misalnya dia sering dimarahi, dari pagi dimarahi, dari bangun tidur dimarahi oleh orang tua, sampai di sekolah pun kita juga marahi. Padahal anak-anak itu sebenarnya ingin kasih sayang dan rasa diterima, bahwa dia itu menjadi anak yang harusnya saya itu disayang loh. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan oleh si anak. Nah, itulah kebutuhan, beberapa contohnya ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi yang datang dari kita. Kita itu sebenarnya melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Dan di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang ada murid-murid kita itu melakukan sesuatu biar nggak dapat hukuman aja, biar tidak dapat hukuman, makanya dia datang tepat waktu. Nah, yang kedua
akhirnya dapat penghargaan, dapat mungkin dicap disiplin atau dicap menjadi orang yang tepat waktu. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang paling bagus yang sudah terbangun dari diri si anak. Demikian. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada ciri-ciri hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada 4 ciri-cirinya. Kalau hukuman itu tidak direncanakan, kalau konsekuensi terencana sesuai dengan aturan. Kalau yang restitusi terencana sesuai dengan langkah restitusi. Dan ciri yang kedua adalah bersifat satu arah kalau hukuman. Kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, dan yang restitusi bersifat dua arah. Yang ketiga, kalau hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi sikap guru memonitor murid, kalau yang restitusi adalah guru menciptakan kondisi yang nyaman pada murid. Dan yang terakhir, kalau hukuman itu berupa hukuman psikis atau hukuman fisik. Kalau konsekuensi hukuman sesuai aturan yang sudah tertulis. Jadi apa yang kita tuliskan, kita tempelkan, itu yang kita kasih ke anak-anak. Sedangkan restitusi, hukuman itu muncul dari diri murid itu sendiri dan kesepakatan bersama. Nah, walaupun memang sudah ada kesepakatan, kita tanya balik ke dia. Jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira apa hukuman atau konsekuensi yang akan kamu jalankan kalau misalnya kamu terlambat atau kalau misalnya kamu cabut? Jadi itulah sebabnya perlunya keyakinan kelas yang tertulis, yang sudah ada beserta dengan konsekuensinya. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu di sini itu masuk ke yang mana kira-kira? Oke, ada yang manajer, alhamdulillah. Ada yang lain? Nah, pemantau. Ada yang sebagai manajer, ada yang sudah pemantau, ada yang pembuat merasa bersalah. Nah, apa itu? Kalau di sini contoh 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Itu contohnya biasanya kita menyuruh anak-anak untuk hormat bendera, misalnya 1 jam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita tuh sering bertanya kepada anak-anak, berapa kali kamu harus bilang, kamu selalu mengecewakan ibu, kamu selalu seperti ini, kamu gak pernah dengar ibu. Nah, itu mungkin membuat anak-anak itu merasa bersalah terhadap tindakannya. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, kita tuh minta bantu, ayolah bantu ibu kali ini. Nah, itu biasanya kata-kata yang kita lontarkan kita sebagai teman. Keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar aturan, maka kamu wajib untuk apa misalnya? Kalau misalnya anak-anak itu lupa simbol, kita langsung menyuruh anak-anak untuk beli simbol balik. Kalau misalnya dia lupa untuk waktu tugasnya, kita langsung menyuruh anak untuk ambil tugasnya, buat lagi sekarang. Atau kalau hilang bukunya, beli buku baru, tulis terus sekarang. Nah, itu adalah ciri-ciri kalau gurunya sebagai pemantau. Selanjutnya, Ibu. Nah, ini adalah posisi yang terbaik, yaitu posisi manajer yang telah melakukan restitusi. Kita tuh sudah menanyakan kepada siswa kita, apakah kamu mengetahui kesalahanmu itu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat? Jadi ada timbal balik. Kita tidak langsung serta-merta menghukum si anak, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada si anak. Selanjutnya ada keyakinan kelas, yaitu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Nah, ini seperti keyakinan kelas yang baru kita lakukan tadi. Jadi ada kesepakatan kelas sebelum kita memulai diskusi. Kesepakatannya apa? Saling menjaga kebersihan, saling menghargai, dan ini juga bisa kita terapkan ke anak-anak. Untuk pembentukannya ada bersifat abstrak, berupa kalimat positif, kemudian sedikit aja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan yang terakhir melibatkan semua warga kelas dan warga sekolah. Nah, untuk selanjutnya, setelah pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama ceritanya bersifat abstrak, kemudian berupa kalimat positif, dan yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat, keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan yang kelima melibatkan semua warga kelas dan warga sekolah. Nah, setelah saya membuat ini, saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak kelas saya, karena kebetulan saya adalah wali kelas di sini, jadi saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa saya.
Berikut akan saya tampilkan video ketika saya membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak di kelas. Ini ada pendahuluannya. Jadi saya di sini memberitahu kepada mereka apa itu keyakinan kelas, definisinya, fungsinya dan lain sebagainya. Nah, ini ada pendahuluannya, yaitu juga berdoa seperti biasa, kemudian juga ada absennya. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan yang ini. Oke, setelah kami membuat keyakinan kelas di kelas yang saya sebagai wali kelasnya, di sini ada 7 keyakinan kelas yang kami dapatkan. Jadi pertamanya saya memberikan arahan kepada anak-anak apa itu keyakinan kelas, apa fungsinya, dan apa manfaat keyakinan kelas itu. Dan yang kedua, anak-anak menuliskan apa saja yang ada di benak mereka untuk kegiatan di sekolah itu berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang ketiga, dari kalimat-kalimat yang sudah dituliskan oleh anak-anak, saya positifkan kembali untuk menjadi kalimat yang lebih enak didengar dan lebih familiar, dan kemudian untuk dikerjakan atau diterapkan secara bersama-sama. Nah, di sini saya bacakan. Yang pertama, keyakinan kelas di kelas 10 perikanan itu saling menghargai, kemudian datang sekolah tepat waktu, kemudian ada menjaga inventaris kelas dengan baik, selanjutnya mematuhi aturan kelas dan aturan sekolah, saling menghormati, saling menjaga kebersihan, dan juga mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Jadi setelah anak-anak itu tadi menuliskan apa yang dia inginkan, terbentuklah keyakinan kelas ini yang akan kami jalankan dan akan kami terapkan secara bersama-sama, baik itu secara saya guru dan juga kepada siswa-siswa yang ada di kelas saya. Selanjutnya ada segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Oke, di segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, biasanya itu guru menanyakan atau memberitahu kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau untuk validasi tindakan yang salah, kita itu mengatakan pada siswa kita, kalau kamu tentu punya alasan, kita menanyakan kembali apa alasan si anak melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah dibutuhkan keyakinan kelas atau aturan kesepakatan bersama, sehingga kita bisa tanya ke anak-anak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Atau kita tanya balik, kira-kira pelanggaran apa yang cocok terhadap apa kesalahan yang telah kamu lakukan. Oke, kemudian apa itu menstabilkan identitas? Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal. Nah, maksud gagal di sini adalah anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ya. Kemudian karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses di sini adalah yang kita harapkan, yaitu anak-anak yang mematuhi aturan yang sesuai
yang sudah kita buat. Demikian ya. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif atau introspeksi diri, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Kata-kata yang biasanya kita lontarkan saat menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu nggak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ada penstabilan identitas kepada si anak yang melakukan kesalahan. Demikian ya ibu-ibu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kita bisa mengatakan dengan kata-kata atau kalimat di bawah ini ya. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ada kalimat-kalimat yang untuk kita validasi terhadap tindakan yang salah si anak. Nah, yang terakhir dalam proses segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau secara dalam. Ketika identitas sukses telah tercapai, jadi ada langkah 1 dan langkah 2 tadi, dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini baru kita menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi di sini kita bisa menanyakan kepada si anak, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini terakhir kita tanyakan dalam proses segitiga restitusi. Setelah pertama kita menstabilkan identitasnya, kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salahnya, baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Makanya keyakinan kelas itu sangat diperlukan, atau aturan-aturan itu sangat diperlukan dalam suatu komunitas, baik itu di kelas ataupun di sekolah, dan semua warga yang ada di situ yang dilibatkan ketika pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tersebut. Makanya anak-anak dan guru harus bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan atau membuat suatu keyakinan kelas. Oke, ini sudah. Oke, sebelum penutup, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin barang satu pertanyaan. Mungkin Ibu moderator ada yang ingin bertanya?
Baiklah. Ini tentang diskriminasi. Cuman yang tertarik saya mendengar kata restitusi tadi Bu. Jadi bagaimana restitusi itu kalau dikerjakannya berjamaah Bu? Jadi cara penanganannya itu bagaimana? Tolong Ibu jawab. Terima kasih. Baiklah, pertanyaannya bagus sekali ya Bu Eva. Bu Eva itu bertanya bagaimana kita menjalankan restitusi apabila kesalahannya dilakukan secara bersama. Misalnya anak-anak cabut secara berjamaah, begitu ya. Jadi cara penanganan yang terbaik adalah tetap melakukan per individu. Kenapa? Karena kebutuhan anak itu berbeda-beda. Bisa saja dia cabut itu memang karena keinginannya keluar untuk membeli makanan karena dia belum sarapan. Bisa saja karena dia itu keluar karena ikut-ikutan teman. Jadi restitusi itu sebaiknya dilakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri agar kita mengetahui kebutuhan dasar si anak itu apa. Bagaimana Bu Eva? Oke, sama-sama. Makasih Bu Eva. Nah, untuk penutup mungkin untuk penutup saya ingin satu orang untuk memberikan hasil kesimpulan daripada hari ini. Ada Bu Lasmi mungkin bisa. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan Ibu Cut yang sangat luar biasa sekalian meskipun cuacanya hujan. Jadi di sini ada 3 poin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, 3 poin kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Yang pertama yaitu bahwa restitusi adalah cara penanganan siswa yang melakukan suatu pelanggaran. Dan yang kedua, posisi terbaik seorang guru itu adalah sebagai manajer. Dan poin yang ketiga, pentingnya keyakinan kelas untuk diterapkan agar tercapai tujuan bersama. Terima kasih Bu Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Lasmini yang sudah memberikan kesimpulan dan juga terima kasih pada Bu Eva selaku moderator yang juga sudah bertanya tadi di sesi tanya jawab. Nah, untuk selanjutnya saya tutup kesempatan ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkumpul di sini dan mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan dari calon guru penggerak kita Ibu Bibul yang sudah menjelaskan tentang diseminasi budaya positif, maka berakhirlah acara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri menjadi ilmu buat kita hari ini, dan apabila ada yang salah dalam aplikasi kita dalam budaya positif, semoga kita dapat mengimplementasikannya dengan materi yang sudah disampaikan Ibu Cut Bibul pada hari ini. Akhirul kalam, saya tutup dengan mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasanya pada hari ini Ibu masuk pelajaran kelas. Namun sebelumnya kita seperti biasa berdoa dulu. Coba dulu yang laki-laki pimpin doanya. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita udah berdoa ya. Jadi seperti biasanya Ibu harus absen kalian dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada ya? Izin. Oke, panggil aja biar lebih jelasnya ya. Amrizal, Edi, Juliadi, Izin. Romi, Juliadi sakit. Rosmawati,
kelas. Tapi kita belum ada keyakinan kelas. Sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira di pikiran kalian tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Nggak ada, belum tergambar apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat secara bersama-sama. Jadi sama-sama kita buat aturan itu di kelas untuk kita jalankan. Nah, kemarin kan Ibu pernah tanya ke kalian tuh pengen sekolah itu atau di kelas itu bagaimana? Apa yang membuat kalian nyaman? Bagaimana perasaan kalian yang kalian inginkan di kelas itu? Oh, saya pengennya Bu di kelas itu ada belajar pakai HP-nya mungkin, atau Bu saya pengen di kelas itu atau di sekolah itu nggak ada yang mengejek saya, atau saya pengen di kelas itu Bu maunya kelas itu rapi, bersih, asri, nyaman. Pokoknya apapun yang ada di pikiran kalian itu nanti akan kita kembangkan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, untuk memudahkan kita, jadi Ibu pengen kalian menulis di sini di sticky note apapun yang kalian inginkan. Boleh 1, boleh 2, boleh penuh. Nanti kalau memang ada 2, tulis 1, 2, 3. Oh, di situ saya ingin kelas itu bersih. Misal ya, kata yang kedua, saya ingin belajarnya sering-sering di luar kayak kemarin. Atau saya ingin belajarnya itu menggunakan HP. Tulis ya, apa aja? Ini gak ada benar, gak ada salah. Ini tulis apa saja yang kalian inginkan, yang kalian harapkan di kelas itu. Apa aja? Jangan dibilang kawan. Atau pengennya di kelas itu jangan ribut Bu. Atau pengennya di kelas itu jangan ada yang jahatin saya Bu. Pokoknya apa aja yang di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah yang kalian inginkan. Boleh, jangan ada orang yang so asik. Ditulis nama. Oke, baiklah, udah ditulis semua keinginannya? Udah. Oke. Kalau sudah, tiap orang tempelkan di sini. Contohnya ya. Tempelkan. Tempelkan di sini, gini. Nah, ditempelkan tiap orang apa harapannya dan keinginannya, kesepakatannya. Ditempelkan. Nanti kita bacakan, kemudian kita buat ke kalimat positif. Silakan. Ini yang lain silakan ke depan. Oke, yang lain yang sudah siap. Nah, laki-laki yang sudah siap boleh kita tempelkan di sini. Biar kita ambil suatu keyakinan kelas kita. Bagaimana kelas yang kalian harapkan? Harapkan di kelas ini kan, kalian pasti pengennya ini di kelas ini begitu. Ya, silakan. Pastol. Udah? Oke, sekarang kita bacakan ya. Kita tuliskan, ini kan gak ada namanya ya, mungkin ini dari kalian kan. Nah, biar lebih ini kita bacakan. Harapan dan keinginan. Oke, kita tulis harapan dan keinginan. Coba jangan dulu, biar kita tahu apa harapan dan keinginan yang pertama.
kalimat ini tadi kan masih berhamburan nih, berhamburan, masih sama-sama, ada yang ungkapannya sama, ada yang keinginannya sama, jadi kita satukan yang sama-sama, kita satukan, yang belum cocok kita cocokkan. Gimana, paham? Paham kira-kira? Jadi di sini apa nomor 3, saling menghargai. Jadi saling hargai ya. Kalau memang kita merasa orang itu nggak bagus sama kita hargai, kita bilang ke dia, janganlah kayak gitu ya, lain kali jangan kayak gitu ya, ataupun jangan gitulah nanti gini-gini. Kita ada alasan. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Jadi kita sama kawan saling menghargai. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, bisa diapa itu? Bisa ditempel sama sepupunya tadi. Mana satunya deh? Rio tanku. Aku bilang mati. Dia bisa main. Oh, nah. Iya, iya. Ah, itu iya. Saya cari potong ya. Ini pun dia juga dia kerjakan. Ini jangan dipotong lagi kayak gini ya. Ah, ya, ya tadi ya. Aku orang aja. Ya. Iya. Tarik dia, tarik dia. Ah. Yang mananya? Iya. Boleh juga berarti. Sini. Nanti kita tempel di situ juga. Jangan sekupumi. Woi, dengan gua itu panjang kali itu, potong ya. Ini tempat saya. Aku ini ya. Luar biasa tinggi. Udah ya. Oh, kayak gini deh, soal. Jadi di mana yang tempel punya saya, di mana yang tempel punya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Arafi. Arafi, kemarin ibu menerima laporan dari guru di kelas kamu marah-marah sama Ihsan. Apa yang sebenarnya terjadi dan ada yang bisa dibantu? Ya Bu, kami kemarin di kelas dikasih tugas, terus Ihsan mencontek punya saya, jadi sudah selesai marah. Oh, baiklah. Ibu mengerti perasaan kamu. Kamu berhak merasa begitu karena tugas kamu dicontoh. Jikapun ibu berada di posisi kamu, ibu pun akan berlaku hal yang sama. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Ihsan waktu itu? Saya marah-marah sama dia Bu, dan saya tanpa sadari sudah berkata kasar kepada Ihsan. Oh, kamu berkata kasar, bentak-bentak dan teriak keras ya sama dia. Ya, Bu. Oh, begitu. Kamu melakukan begitu pasti ada alasannya kan? Ya Bu, saya sudah susah payah membuat tugas pendidikan guru kepada saya. Terus dia enaknya mencontek saja. Wajarlah kamu merasa marah karena Ihsan mencontoh tugasmu. Ibu menghargai tindakanmu tidak lebih daripada itu. Menurutmu tindakanmu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Yang saya lakukan sudah bertentangan dengan peraturan sekolah Bu, yaitu tidak menghormati teman. Oh, berarti saling menghormati antar teman itu apakah penting menurut kamu? Ya, saya harus lebih bersabar. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Tindakan apa yang akan kamu lakukan?
Saya akan lebih bersabar, dan jika ada yang mencontek, saya akan melapor ke wali kelas atau guru piket. Oke, baiklah. Kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Tetap harus semangat dan silahkan kembali ke ruang kelas kamu ya. Terima kasih, Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Arafi dari kelas 11 Perikanan. Menurut saya, cara Bu Cut sudah sangat bagus dalam menyelesaikan masalah. Saya sudah mengerti dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik, yaitu dengan lebih bersabar dalam menghadapi sebuah masalah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Juleha? Baik, Bu. Oke. Juleha, ini Ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya belakangan ini kamu sering terlambat ya? Benar Bu, belakangan ini saya terlambat karena saya harus membantu ibu jualan. Jualan. Terus kenapa jualan? Biasanya yang bantu ibu jualan itu Kak Ibu Ina pulang kampung, Bu. Oh, jadi Ibu Ina pulang kampung, jadi kamu yang bantu Ibu sekarang. Oh, begitu. Jadi memang Ibu tahu menolong orang tua itu adalah perbuatan yang baik. Tapi kan terlambat ke sekolah juga hal yang harus kamu hindari. Mari kita mencari sama-sama solusi terhadap masalah ini. Kalau boleh Ibu tahu kapan Ibu Ina balik ke sini lagi? Bu Ina akan kesini lagi 3 hari yang akan datang, Bu. Jadi saya harus menolong ibu saya, Bu. Oke. Sebenarnya saya kesal juga sih, Bu. Saya harus terlambat ke sekolah terus-menerus. Iya sih. Ibu mengerti perasaanmu yang kesal, namun sebenarnya Ibu juga bangga terhadap sikapmu yang mau membantu ibumu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yaitu sikap bagaimana kamu harus membagi waktu supaya kamu tidak terlambat lagi. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar jika terlambat ke sekolah? Kedisiplinan, Bu. Nah, apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa tindakanmu selanjutnya, Juleha? Saya akan membagi waktu saya, Bu. Saya punya ide untuk mengerjakan tugas jualan dari ibu saya. Saya akan menyicil tugas dari ibu sepulang sekolah. Jadi saya tidak perlu tidur larut malam lagi. Dan saya bisa ke sekolah tepat waktu. Wah, mantap sekali pemikiranmu, Juleha. Ibu bangga sekali. Semangat terus ya. Terima kasih, kamu udah bisa balik ke kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia dari kelas 10 Perikanan. Menurut saya, cara penanganan dari Bu Cut sudah sangat bagus. Saya akan disiplin dan membagi waktu dalam menolong ibu saya, sehingga saya tidak perlu terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih, Bu.